Tantangan tersulitnya adalah lama nggak nyanyi, itu tantangan tersulitnya. Tantangan tersulitnya tuh lebih ke diri sendiri, karena aku lama banget nggak nyanyi. Jadi gimana caranya aku buat nanti comeback itu membiasakan diri lagi, ketemu sama orang-orang gitu sih. Kabar terbaru datang dari penyanyi cantik Mahalini Raharja yang kini tengah disibukkan dengan persiapan konser tunggalnya. Dalam sesi latihan yang terekam kamera, pelantun lagu-lagu hits tersebut terlihat fokus menjalani berbagai persiapan, mulai dari latihan vokal hingga teknis panggung. Jelang hari H, Mahalini mengaku deg-degan sebab sudah lama dirinya tak tampil untuk bernyanyi. Hal itu kini menjadi tantangan tersendiri baginya. Mahalini juga mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar memfokuskan waktu untuk latihan agar bisa menampilkan penampilan terbaiknya di konsernya nanti. Persiapan konser kali ini cukup sangat padat sekali ya, karena kan kebetulan aku nggak ada manggung, jadi bener-bener full sama persiapan konser. Terus tadi pagi juga lagi latihan sling, lagi latihan hidrolik, lagi latihan produksian lah semuanya gitu, apakah safe untuk nanti aku pakai itu dan segala macem gitu. Terus itu lanjut hari ini tadi barusan latihan band juga gitu, ada beberapa materi-materi baru yang di Hamin berapa ini ya, Hamin 5 ya. Di Hamin 5 ini ada beberapa 2 materi yang baru jadi gitu, jadi ya itulah gitu tadi. Terus ada beberapa lagu-lagu baru juga kan, jadi latihannya cukup bikin stres ya, karena aransemennya juga pada baru-baru semua gitu. Tantangan tersulitnya adalah lama nggak nyanyi, itu tantangan tersulitnya. Tantangan tersulitnya itu lebih ke diri sendiri, karena aku lama banget nggak nyanyi. Jadi gimana caranya aku buat nanti comeback itu membiasakan diri lagi, ketemu sama orang-orang gitu sih. Lebih ke situ. Kalau nyanyi sih alhamdulillah suara aku masih fine-fine aja sampai sekarang ya gitu. Maksudnya masih nggak ada perubahan. Aku lama nggak nyanyi tuh, aku juga masih maintenance suaranya gitu. Tak hanya membawakan lagu-lagu andalan, Mahalini juga menyiapkan beberapa lagu baru yang akan dibawakan pada saat konser berlangsung. Mahalini membocorkan akan menghadirkan beberapa kolaborator spesial dan akan mengusung konsep panggung yang berbeda. Namun saat ditanya siapa saja yang akan tampil bersamanya, Mahalini memilih untuk menyimpannya sebagai kejutan bagi penontonnya nanti. Kalau pasti beda, tatanan panggung Malaysia dan KL pasti beda. Malaysia dan KL sama Indo udah pasti beda, karena kan tempatnya aja udah pasti beda gitu. Terus apa namanya, setlist itu beberapa aku acak-acak, terus aku beda-bedain. Terus juga kolaborator yang nggak bisa di sini itu bisa di KL juga pasti. Jadi
ada yang di sini bisa, ada yang di KL bisa, jadi semuanya mix gitu. Insya Allah ikut ya, semoga aja dia mau, kalau dia mau dibayar. Doain aja sih, soalnya kebetulan aku memang nggak spill semua kolaboratornya, bahkan memang aku nggak berit untuk spill gitu karena biar surprise aja gitu, karena biar Koma ini kan album baru ya, biar orang-orang tuh lebih fokus ke akunya gitu, dan aku pengen ngelihat kayak seberapa orang sih yang mau datang ke aku kalau ngelihatnya tanpa kolaborator tuh gimana gitu loh. Jujur deg-degan banget ya, karena kebetulan aku tuh pernah beberapa kali nyanyi di Istora. Karena aku jadi kolaborator konser juga kan, kayak waktu itu konsernya Mas Andi itu di Istora, terus Krisye, terus Kaishan juga di sana, terus siapa lagi ya, gue lupa deh. Gigi ya, konser Gigi juga kan di Istora semua, jadi lebih ke sekarang giliran aku ya di sini gitu. Soal kostum, Mahalini mengaku sangat terlibat dalam urusan kostum untuk konsernya nanti. Baginya, kostum menjadi poin yang sangat penting. Konser yang sempat mundur dari 7 Februari ini akhirnya digelar 14 Februari, bertepatan dengan Valentine. Wah, semoga sukses konser tunggalnya ya Mahalini. Ya, karena kalau di tanggal 15 nggak mungkin. Nggak mungkin, karena Selena kan ulang tahun kalau 15 itu, jadi kayak nggak mungkin, karena aku harus apalagi tuh ulang tahun dia pertama kan, jadi nggak mungkin lah aku kerja gitu, kayak aku harus libur aja gitu. Nah kebetulan 14 juga hari Valentine kan gitu, jadi sebenarnya sih bukan karena disengaja hari Valentine, itu tidak sengaja sebenarnya hari Valentine, karena waktu kemarin tuh ini udah mundur-mundur, karena sebelumnya tuh seharusnya 7 apa? Oh, harusnya 7 Februari. Tapi mundur gitu. Kan banyak juga yang pakai Istora kan, selain pasti itu kalau kostum-kostuman sih aku selalu terlibat sih. Soalnya menurut aku apa yang kita pakai itu kita yang tahu, terus apa yang kita pakai kita yang pede gitu nanti. Kalau aku tuh paling teliti banget kalau masalah baju biasanya, karena aku tuh kalau nggak sesuai sama bentuk badan aku atau gimana tuh aku kurang lurus gitu, nggak pede gitu. Jadi kadang aku emang harus ikut andil banget kalau masalah baju. Setlist juga tadi setlist juga pasti, karena aku yang tahu laguku sendiri, terus kebetulan aku juga yang tahu mood lagunya. Apapun misalnya lagu orang atau siapapun yang aku bawain misalnya, itu juga aku tahu moodnya mau diapain, musiknya seperti apa, jadi krunya tuh aku juga atur gitu.